Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali pada materi ajar pertemuan pertama di bab 3 akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan dalil nakli dengan penuh percaya diri. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Yang kisah ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Anak-anakku sekalian, pengertian ikhtiar dan dalilnya. Pengertian ikhtiar secara bahasa, ikhtiar berasal dari kata ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaran, yang artinya memilih. Ikhtiar secara istilah artinya usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalil ikhtiar diantaranya Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksud hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini menunjukkan bahwa wajibnya ikhtiar. Kemudian Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pada kalimat wabtaghu min fadlillah ini menunjukkan adanya perintah ikhtiar. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya pengertian tawakal dan dalilnya. Pengertian tawakal secara bahasa, tawakal berasal dari kata tawakkula, yatawakkalu tawakkulan, yang artinya mewakilkan atau berserah diri. Secara istilah, tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas segala urusannya,
atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Dalil tawakal yang pertama, Quran surah Ali Imran ayat 159. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Pada kalimat Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, inilah menunjukkan perintah tawakal. Dan keutamaan tawakal adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya di Quran surah Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada ayat ini dikisahkan ada dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka akan menyerang musuh, yaitu orang-orang kafir. Ketika telah sampai pada orang-orang kafir, maka kedua orang inilah menyatakan ketawakalan, keberserah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar melawan musuh. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu pengertian sabar dan dalilnya. Pengertian sabar secara bahasa, sabar berasal dari kata sobaro, yang artinya menahan, mencegah atau tabah. Secara istilah, sabar artinya menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar, dalilnya Quran surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, yaitu wasbir ala ma asabak, agar bersabar terhadap apa yang menimpa kamu. Inilah pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim kepada anaknya.
Kemudian dalil yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku sekalian, pada dalil ini Allah memberikan solusi bagi siapa yang ingin ditolong oleh Allah, maka caranya adalah bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Kemudian pada ayat ini juga Allah memberitahukan kepada kita dampak daripada sabar adalah innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian anak-anakku sekalian, pengertian syukur dan dalilnya. Pengertian syukur secara bahasa, syukur berasal dari kata syakaro yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Secara istilah, syukur artinya berterima kasih kepada Allah dengan memujinya, taat dan tunduk kepadanya, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Dalil syukur diantaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kita bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian pada Quran surah Ibrahim ayat 7 juga Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini menunjukkan bahwasanya dampak positif daripada memiliki akhlak syukur, bahwa Allah akan menambah nikmatnya bagi orang-orang yang bersyukur. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pengertian qanaah dan dalilnya. Pengertian qanaah secara bahasa, qanaah berasal dari kata qana'a, ya qana'u, qan'an, kemudian qana'atan, yang artinya suka menerima yang diberikan kepadanya, atau bisa dikatakan rela. Secara istilah, qanaah artinya menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dalil qanaah diantaranya Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya,
dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki sifat suka menerima apa yang diberikan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin rezeki seseorang. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Artinya, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup dan menerima dengan cukup pemberian dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa ada 3 orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang masuk Islam. Yang kedua, orang yang diberi rezeki dengan cukup. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sifat qanaah. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama ini telah selesai dengan izin Allah. Semoga kalian mampu menjelaskan pengertian akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, dan mampu menjelaskan isi kandungan dalilnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dan dampak positifnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.